Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita tafsir al-ushrul akhir pada bab zakat. Harta yang wajib dizakati ada 4 ya. Yang pertama adalah binatang ternak. Kemudian yang kedua, hasil pertanian. Yang ketiga, barang berharga, yaitu emas dan perak. Kemudian, harta perniagaan. Syarat wajib zakat ada 5. Yang pertama, Islam, merdeka, sampai nisab. Ya, kemudian kepemilikan penuh. Kemudian lewat 1 tahun haul, kecuali zakat hasil pertanian. Zakat binatang ternak yang wajib dizakati ada 3. Ya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Adapun syarat wajib zakatnya ada 2. Yang pertama digembalakan sudah atau hampir 1 tahun. Dan yang kedua dipelihara untuk tujuan ternak dan dikembangbiakkan, bukan untuk dipekerjakan. Apabila dipelihara untuk diperjualbelikan, maka hitungan zakatnya adalah zakat harta perniagaan. Zakat unta adalah sebagaimana yang kami sebutkan, ya, bila untanya 1 atau 4, 1 sampai 4 maka tidak ada zakatnya. 5 sampai 9 zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian 10 sampai 14 2 ekor kambing. Kemudian 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing, dan begitu seterusnya. Bisa kita lihat dalam buku Al-Ushrul Akhir. Kemudian zakat sapi ya, dimulai bila dia memiliki sapi antara 30 sampai 39. Zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau betina tabi'. Kemudian 40 sampai 59 1 ekor sapi jantan atau betina musinnah. Adapun zakat kambing atau domba, maka antara 40 sampai 120 zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba. 121 sampai 200 2 ekor kambing atau domba. 201 sampai 399 3 ekor kambing atau domba. Ya. Kemudian zakat hasil pertanian, ya. Hasil pertanian dari jenis biji-bijian dan buah-buahan wajib dizakati jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, tanamannya dari jenis yang dapat ditakar dan dapat disimpan, ya, seperti gandum dari jenis biji-bijian dan anggur serta kurma dari jenis buah-buahan. Adapun jenis tanaman yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan seperti sayur mayur dan yang sejenisnya, maka tidak dapat dizakati. Yang kedua, sampai nisab ya, yaitu 653 kg atau lebih. Kemudian yang ketiga, tanaman tersebut dimiliki oleh orang yang wajib zakat pada saat wajib mengeluarkan zakat ya. Kemudian kadar zakat untuk hasil pertanian adalah 10% ya, apabila diairi tanpa mengeluarkan tenaga ya. Misalnya pengairannya dengan air hujan atau air sungai, dan 5% apabila diairi dengan cara mengeluarkan biaya. Zakat barang berharga ya, ada 2 jenis. Yang pertama emas, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali bila telah mencapai 85 gram. Dan yang kedua perak, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali bila mencapai 595 gram. Kemudian barang perhiasan yang dipakai tidak wajib dizakati. Akan tetapi jika perhiasan tersebut disewakan dan dijadikan tabungan, maka wajib dizakati. Halal bagi kaum wanita segala sesuatu yang lazim dipakai seperti perhiasan dari emas dan perak. Begitu juga menggunakan sedikit perak pada bejana. Kaum laki-laki boleh memakai sedikit perhiasan dari perak ya, seperti cincin, kacamata, dan lain-lain. Sedangkan emas haram digunakan pada bejana. Bagi laki-laki diperbolehkan memakai sedikit dari emas yang digunakan bersama bahan lainnya ya, seperti kancing baju atau pelapis gigi, tanpa menyerupai kaum wanita ya. Kemudian zakat hutang piutang ya, seseorang yang memiliki pinjaman atau hutang kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu membayar hutang tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah berlalu apabila ia menerima pembayaran ya hutang tersebut meskipun jumlahnya banyak.
Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, ya, misalnya si peminjam tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya, maka tidak wajib membayar zakatnya karena ia tidak mampu untuk berbuat sesuatu terhadap uang pinjaman tersebut. Kemudian zakat harta perniagaan, ya. Harta perniagaan tidak wajib dizakati kecuali dengan 4 syarat, ya. Kepemilikan yang mutlak, barang tersebut untuk diperdagangkan, nilainya telah mencapai nisab dan mencapai haul. Kemudian zakat fitrah, ya, hukumnya wajib atas setiap muslim jika memiliki harta lebih dari kebutuhan makannya dan makan keluarganya pada malam dan pagi hari raya Idul Fitri. Ukurannya adalah 2/4 kilogram dari bahan makanan pokok yang ada di negerinya untuk setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian zakat harus dikerjakan dengan atau dikeluarkan dengan segera, dan wali dari anak kecil dan orang gila berkewajiban untuk membayar zakat keduanya. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat diantaranya adalah fakir, kemudian miskin, amil zakat atau petugas yang mengeluarkan zakat, kemudian golongan mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam, kemudian hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Semuanya diberi zakat sesuai dengan kebutuhan, kecuali amil zakat. Ia diberi sesuai upahnya meskipun ia kaya. Kemudian berkaitan dengan sedekah tatawwu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara hal yang dapat menyusul seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang ia ajarkan atau ia sebarkan, anak yang soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun untuk persinggahan orang musafir, sungai yang ia jadikan mengalir, dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika sehat dan hidup. Semuanya akan menyusulnya setelah ia mati. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sampai di sini para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.